Ya, di surah Al-Baqarah ayat 186 Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini tentu sudah sering diingatkan oleh para asatidz kita, para ulama kita terkait pentingnya ayat ini. Karena memang kehadiran ayat ini di tengah-tengah ayat puasa begitu sangat unik. Tentu tema mempelajari dan berinteraksi dengan Al-Quran adalah tema yang sangat perlu ditekankan di bulan ini. Ya, selain memang Allah mengatakan di ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, memang jelas Allah menegaskan bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi ketika kita melihat Nabi kita SAW di bulan Ramadan, ternyata beliau sangat luar biasa berkaitan dengan Al-Quran. Ya, makanya selain memang kita berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali, dua kali dan seterusnya, maka di antara hal yang perlu kita berikan hak dari Al-Quran itu adalah mudarasatuhu, mempelajarinya. Ya, mungkin kita pernah mendengarkan ya, dari 3 malam yang lalu, ya, hadis yang sering dibacakan oleh atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi kita SAW atau Ibnu Abbas menceritakan tentang Nabi kita pada bulan Ramadan. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Iya. Rasulullah SAW itu adalah ajwadun nas. Manusia yang sangat dermawan. Iya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu sangat bertambah di bulan Ramadan. Iya. Ini mungkin sudah sering kita ingatkan tentang bagaimana luar biasa kedermawanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu di masjid yang lama, ya, ada satu tema yang kita angkat berkaitan dengan Nabi. Salah satunya adalah kedermawanan beliau. Ya, padahal kalau kita mau pikir Nabi kita SAW dengan sahabat yang lain, ya, Umar, Utsman, Abu Bakar, ya, mungkin tidak sebanding kekayaannya. Tapi Nabi kita berdasarkan perhatian pengamatan para sahabat, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Ternyata Nabi kita itu salah satu rahasianya itu tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Iya. Bukan, jadi kedermawan itu bukan hanya pada kayanya kita, punyanya kita. Iya. Ternyata kedermawanan itu salah satunya lah kita tidak pernah menolak ketika diminta sesuatu. Iya. Nabi kita seperti itu. Kalau diminta sesuatu, pertama kalau dia punya dia akan berikan. Kalau dia tidak punya, solusinya adalah dia menjadi perantara. Nah, ini kenapa ada amplop Ramadan? Kenapa ada kupon Ramadan? Ya, jadi kalau kita tidak sekaya Abu Bakar, tidak sekaya Umar, tidak sekaya Utsman bin Affan, jangan kita kemudian kurang semangatnya dibanding mereka. Ya, kalau kita tidak bisa menginfakkan setengah harta kita di bulan Ramadan ini, setengah gaji kita di bulan Ramadan ini, minimal kita menjadi sebab orang itu banyak berinfak di bulan Ramadan. Dan inilah oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kedermawan itu dilihat juga dari interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Abdullah Ibn Abbas mengatakan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Ternyata Nabi kita itu sangat dermawan pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Apa yang dilakukan Jibril dengan Rasulullah SAW? Ya, dan ini terjadi pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Ya, ternyata Nabi kita dengan Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam itu bermudarasah. Jadi mudaras ini lebih dari sekedar membaca, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Nih. Bahkan dikatakan, yang disebutkan oleh para asatidz kita, di tahun terakhir beliau hidup itu sampai 2 kali, ya, 2 kali lipat dari Ramadan sebelumnya. Jadi di antara bentuk kedermawanan bagaimana kita memberikan hak dari Al-Quran ini. Maka tentu di tempat kita banyak, ya, dan ada yang online dan ada offline. Bagaimana kita tidak hanya fokus pada mengkhatamkan Al-Quran, tapi bagaimana kita memahami
Karena bulannya Al-Quran. Salah satu ayat yang kita maksud adalah ayat yang telah kita bacakan tadi. Iya. Ya, tentu waktu yang singkat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini berkaitan dengan doa. Iya. Dan salah satu pelajaran yang diambil dari ayat ini jemaah Allah SWT adalah ternyata waktu yang sangat dianjurkan dan sangat ijabah doa itu adalah pada dua kondisi. Pertama di bulan Ramadan, kedua ketika kita berpuasa. Iya. Ini ayat mengumpulkan dua hal itu. Pertama ketika kita berpuasa, karena ini ayat keempat, kemudian ayat kelima ditutup dengan ayat puasa, kemudian pada bulan Ramadan. Oleh karena itu pelajaran yang sangat penting dari ayat ini bukan hanya sekedar mengetahui, maksudnya adalah bagaimana kita buktikan dalam setiap hari-hari bulan Ramadan ini. Iya. Banyak doa dan banyak waktu yang bisa kita manfaatkan antara azan dan iqamah. Dan yang paling penting dan sering kita saling mengingatkan tentangnya adalah salat yang kita adakan. Iya, salat yang kita adakan. Allah SWT sudah menurunkan syariat yang sangat mulia, salat yang dua rukun utama ini, syahadat dan salat, ini tidak akan pernah terpisah dari kita sampai kita meninggal. Iya. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan, salat ini lebih bertambah. Kalau di luar Ramadan kan ya 17, ya ditambah 12. Kalau dimasuk bulan Ramadan tambah 13, ya bagi yang ya 8 tambah 3 atau tambah 23 atau tambah berapa sekian banyak kita sholat. Dan dalam sholat itu akan ada baca-bacaan, ada doa iftitah, dan ada doa sentral permintaan kita, itu doa surah Al-Fatihah. Ini perlu kita banyak merenungi karena kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berdoa, dan doa yang paling utama adalah salah satu tempatnya ketika kita sholat. Maka salah satu nasihat yang sangat baik dari para guru-guru kita adalah minimal kita memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Mulai dari iftitah, Al-Fatihah, ruku apa maknanya, Sami'allahu liman hamidah apa maknanya. Dan ini sangat cukup untuk kita pelajari bulan Ramadan. Waktu yang ada ini kita sangat cukup. Seringnya kita baca. Seringnya kita baca. Kita akan sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Ya, kenapa kemudian tasyahudnya seperti itu? Ini sangat penting untuk kita pelajari karena doa itu sangat berkaitan sampai di mana kita khusyuk, dan kehusyuan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memahami apa yang kita baca.